percaya kita ada di tempat ini karena Tuhan, amin. Saya mau menyambut juga oma opa yang di bawah, shalom oma opa. Juga yang di atas, shalom. Suaranya belum lebih keras dari saya, sekali lagi shalom. Haleluya, kita semua siap beribadah? Siap berjumpa dengan Tuhan? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan kemurahan, anugerah dan damai sejahtera-Mu yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan ada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami rindu bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan lewat setiap pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang berkenan menerima segala pujian dari kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, jumpai setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Dengan suara yang keras sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat suaramu lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lagi angkat pujian ini sekali lagi dari Allah. Katakan kasih Tuhan. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Jemaat Tuhan, angkat suaramu lebih lagi, katakan terpujilah ku sujud dan berterima kasih.
Berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan kita cinta kepada kita semua. Amin. Amin. Dan kita juga cinta Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kami memasuki gerbang kudus-Mu Tuhan. Memasuki tahta kudus-Mu di tempat ini. Haleluya. Sebab hari ini harinya Tuhan, amin. Biarlah kita boleh terus bersuka di dalam Tuhan, amin. Hari ini
lagi hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Semua bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan, bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini kami mau bersuka Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Semuanya bersuka di dalam Tuhan. Angkat pujian ini lebih lagi buat Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Jemaat Tuhan sendiri, yuk angkat pujian ini, katakan. Yes, ini pujian kami Tuhan, yang kami naikkan bagimu. Woo! Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Hey, yang di atas suaranya bisa lebih keras lagi. Woo! Semuanya lebih lagi, katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan sekarang, sekarang lagi, sekarang bersuka. Bersuka, bersuka citalah. Boleh lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk kasih tahu dulu, kita bersuka hari ini di dalam Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan.
kami kepadamu Tuhan. I sing praises to your name Jesus. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan I sing praises to your name. I sing praises to your name. Amen. Jesus. Haleluya. Shikiana rola bakana rola bakana rola bakana. Shikiana rola bakana rola bakana. Is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Lagi, sing it again. I sing praises. Yeah. Sing it all over, sing it all over, yeah. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Once again. For your name is great and worthy to Praise God. Puji nama Tuhan. Let's take advantage of this opportunity while you are standing to read God's Word. Mari kita ambil waktu kita saat kita sedang berdiri di hadiratnya untuk membaca firman-Nya. And I want us to read a very powerful story that we find in the book of Acts, and it is in the book of Acts chapter 8. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca suatu bagian dari firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. As we look at what's going on in the world today, Saat kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, the troubles that we see around the world, masalah yang kita lihat di dunia ini, the many crises and the manifestation of the end of times. krisis-krisis yang hadapi di dunia saat ini, dan bagaimana kita semakin ke akhir zaman. It is more important today that we understand the mission of the church. Dan adalah sangat penting di hari-hari ini untuk kita bisa mengerti misi dari gereja. It is more important that you understand why you come to church. Semakin penting untuk kita memahami kenapa kita ada ke gereja. It is more important that young people that are listening to me today, that you understand the purpose why you are serving God. Dan bahkan buat anak-anak muda sudah semakin penting lagi untuk kau memahami kenapa kau melayani Tuhan. What is the reason why we gather on Sundays? Kenapa kita berkumpul di hari Minggu? Why are we lifting our hands to God? Kenapa kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan? Why are we preaching the gospel in Indonesia and around the world? Kenapa kita menyampaikan firman Injil di Indonesia dan bahkan di dunia? And this morning God has put in my heart to share a message
to you as a church. Dan pagi hari ini Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Anda. But I also want to speak to you as individual, as a believer, as a follower of Jesus Christ, to understand your mission in life. Tapi saya ingin juga berbicara kepada Anda sebagai pribadi lepas pribadi tentang misi yang bisa Anda selesaikan. When God created you into this world, Ketika Tuhan menciptakan engkau di bumi ini, God created you with a purpose in mind. Tuhan menciptakanmu dengan sebuah tujuan di dalam pikirannya. When you accepted Jesus Christ into your life, not only that God has given you a purpose, God has also given you a mission. Dan Tuhan ketika Dia menciptakanmu, Dia tidak hanya memberikan tujuan kepadamu, tetapi Dia memberikan kepadamu sebuah misi. You have a God-given mission in life. Setiap engkau memiliki sebuah misi di dalam hidupmu. Turn to your brother next to you and tell him or tell her, you have a mission from God. Boleh lihat ke kanan dan ke kiri dan berkata, engkau punya misi di dalam Tuhan. Whether you know it or not, Entah it doesn't change the fact that God has a mission for you. Entah kamu sudah tahu atau tidak, itu tidak mengubah fakta bahwa Tuhan punya misi buat hidupmu. Amin. Hallelujah. Maybe you know your mission in life, but it doesn't matter whether you are doing it or not. God still has a mission for you. Entah di bumi ini saat ini kamu tidak sedang melakukannya atau sedang melakukannya, tapi yang pasti Tuhan punya misi buat hidupmu. And today I want to speak to you about a message I have called Mission Accomplished. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah pesan yang saya beri judul Misi Selesai. And I want to show you in the Word of God how you can accomplish your mission in life. Dan hari ini saya ingin memperlihatkan di dalam firman Tuhan bagaimana caranya engkau dapat menyelesaikan misimu. Let's look at Acts chapter 8 starting with verse 26 and see the mission God gave the apostle Philip. Dan hari ini kita akan lihat dari Kisah Para Rasul 8 akan dimulai di ayat 26 tentang misi yang Tuhan berikan kepada Rasul Filipus. And I'm going to ask our sister Putri to read it in Indonesian for us this morning. Saya akan baca di dalam bahasa Indonesia. Let's stand all together for the reading and hearing of God's word. Mari saya mengundang semua untuk bangkit berdiri untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Mari kita membaca. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kanda, ke ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat,
Di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Hallelujah. One more time, I want us to pray. Mari kita berdoa sekali lagi. And I want you to ask God to open your eyes to the mission that Jesus. God has for you. Dan saya Jesus. meminta pada setiap Anda untuk meminta kepada Tuhan, Ya. bukalah mataku untuk aku bisa melihat misi yang Tuhan Yes. punya buat hidup. And as you lift up your hands before the presence of God, Dan saat engkau mengangkat tanganmu di hadirat Tuhan, Jesus. tell him the prayer that Isaiah prayed katakanlah doa yang juga didoakan oleh Nabi Yesaya. when he said, "Here am I, Lord, send me. Ketika dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Use my life, Jesus. Pakailah hidupku Yesus. Oh, Jesus. Help me to see and understand my mission." Bantu aku untuk mengerti apa misiku. Father, I ask you and I pray right now in this place that you would open every eyes. Bapak, aku berdoa saat ini di tempat ini bagi That you mereka will bahwa open Engkau akan every ear. membuka mata-mata And mereka that your Holy Spirit would have the liberty to move in this place. dan membuka telinga mereka sehingga Roh Kudus dapat bergerak bebas dalam And that setiap hidup before mereka. this day is over, that there is clarity about our mission. Dan sebelum hari ini berakhir, But mereka more than boleh that, mengalami kejelasan akan That misi your Holy mereka. Spirit would empower us to fulfill that mission. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kuasa kepada kami untuk bisa menyelesaikan misi itu. It's in Jesus' name I pray this. Dan kami berdoa ini di dalam nama Yesus. Amen and amen. Amin dan amin. You Dan may be seated. Silahkan duduk. It's important for you to understand this morning that you have a mission in life. Sangat penting hari ini Anda untuk mengerti bahwa Anda punya sebuah misi di dalam hidupmu. God created you with a purpose, and not only a purpose, but He gave you a specific mission in life. Tuhan memberikan setiap kita sebuah tujuan, tapi tidak hanya tujuan. Tuhan juga memberikan sebuah misi yang spesifik bagi setiap kita. Just to make it more simple, the word mission is a word that we can use another English word called assignment. Dan untuk mempermudah, menyederhanakan kata misi ini, saya pakai kata tugas. God has an assignment for you. Tuhan punya tugas bagi setiap kita. My wife and I are on assignment from God during this trip. Saya dan istri saya menerima tugas dari Tuhan dalam perjalanan kami ke sini. God has given me a blessing of a wonderful partner in life, my wife Patricia. Saya menerima sebuah berkat yang luar biasa, seorang istri saya bernama Patricia. And we are celebrating this year 35 years of marriage. Dan kami merayakan 35 tahun pernikahan kami tahun ini. To God be the glory. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. We have 2 grown children and they already have their families. Dan kami punya 2 anak yang sudah beranjak dewasa dan sudah berkeluarga. And this year we will have our 3rd grandchild. Dan tahun ini kami akan punya cucu yang ketiga. Amen. We met in the seminary in Cleveland, Tennessee in the USA. Kami bertemu di sebuah seminari di Cleveland, Tennessee di Amerika Serikat. And when she was single, God called her to go to be a missionary to Guatemala. Dan waktu dia masih single, dia dipanggil menjadi seorang misionari ke negara Guatemala. And God gave me a burden for the country of Brazil. Dan Tuhan kasih kepada saya beban bagi Brazil. And when I met her in the seminary, I knew that I needed a partner in life. Dan ketika saya bertemu dengan dia saat di seminari, saya tahu saya membutuhkan seorang partner dalam hidup. And so when I saw my wife, she was single, I was single. Jadi ketika saya lihat istri saya, dia single, saya single. I said, Jesus, Saya bilang, Yesus, help me. tolong saya. I said,
She is beautiful. Dia cantik banget. She has a calling. Dia juga punya panggilan. She has a mission in life. Dia punya misi dalam hidupnya. I have a mission in life. Saya juga punya misi dalam I hidup have a saya. calling from you. Saya punya panggilan darimu. And I need a wife. Dan saya butuh seorang istri. Jesus, Tuhan Yesus, help me. tolong saya. You know, in the seminary, there are many there are also seminary students that are single. Jadi di seminari ada banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang sama-sama single. And in the seminary, there are more men than women. Dan di seminari itu biasanya lebih banyak prianya daripada wanitanya. And so I was praying very hard. Jadi saya berdoanya yang kuat sama Tuhan. But all of the other men were praying hard too. Tapi pria-pria yang lain juga berdoanya kenceng. But thank the Lord, 35 years later, I am the champion. Dan puji Tuhan 35 tahun kemudian saya pemenangnya. And for the last 35 years, we have served God in the ministry with this idea that God has given us assignments. Dan selama 35 tahun pernikahan kami menjalani dengan pengetahuan bahwa Tuhan punya misi bagi kami. And so for the church, I have served as a youth pastor, Jadi di gereja saya pernah melayani sebagai youth pastor, a assistant pastor, assistant pastor, as an executive pastor, eksekutif pastor, senior pastor, as a church planter, sebagai perintis gereja, as a youth director. youth director, I have led worship. dan juga pernah memimpin worship, I have cleaned the church. membersihkan gereja juga. I have done it all. Saya sudah kerjakan semuanya. And I have understood that God has given us assignments in life. Dan saya memahami bahwa Tuhan memberikan tugas bagi setiap kita di dalam hidup. You may be a keyboard player today, Mungkin hari ini kamu adalah pemain keyboard, but you may be looking at a future evangelist. dan mungkin Anda sedang melihat seorang evangelis di masa depan. You may be looking at a keyboardist here, Mungkin saat ini Anda melihat seorang pemain keyboard, but you may be looking at the future general overseer dan of the mungkin Bethel. Anda akan melihat generalnya dari gerakan ke depan. Waduh. Some of you may be sitting behind the camera. Mungkin dari Anda yang berdiri di belakang And kamera. you may say that I am comfortable behind the camera. Dan Anda bilang saya sudah nyaman di belakang kamera. David was comfortable in the field just tending his father's sheep. Daud juga sudah nyaman dengan dia memelihara domba dari ayahnya. But God knows where you are. Tapi Tuhan tahu siapa kamu. God knows your name. Tuhan tahu namamu. God knows exactly what you are all about. Dan Tuhan tahu segala sesuatu tentang kamu. But it's important for you and I to understand how to fulfill God's mission for your life. Sehingga sangat penting buat engkau mengerti bagaimana engkau bisa menyelesaikan misi Tuhan dalam hidupmu. And for the last almost 45 days next week, my wife and I have been traveling Asia. Jadi selama 45 hari terakhir ini kami telah berpergian di sepanjang Asia. And we started in Japan and spent 3 weeks, and then to the Philippines 2 weeks, and now 2 weeks in Indonesia. Jadi di Jepang 3 minggu, lalu ke Filipina 2 minggu, lalu sekarang di Indonesia selama 2 minggu juga. And I have loved all of the countries and places we've been. Dan saya sangat mencintai semua negara-negara yang telah saya kunjungi. You didn't know me 1 month ago, 1 bulan yang lalu Anda belum kenal saya. but my belt is tighter. Tapi ini perut saya sudah semakin kencang. I've been eating a lot of nasi, Saya sudah makan nasi banyak nih selama di sini. and I've been enjoying some wonderful food in Indonesia. Dan saya juga menikmati ada makanan-makanan yang ada di Indonesia. But we have been preaching the gospel. Tapi kami menyampaikan We have Injil been raising global leaders. dan juga membimbing pemimpin-pemimpin global. And about 12 years ago, God gave me an assignment to raise up entrepreneurs, business men and women in the body of Christ. Dan 12 tahun lalu saya mendapatkan tugas dari Tuhan untuk membangkitkan orang-orang dalam sisi entrepreneurs dan bisnis di tubuh Kristus.
and to raise up men and women that will start businesses that will have an impact in the community. Dan bagaimana membangkitkan orang-orang ini untuk menjadi orang-orang yang memberikan dampak di dalam komunitas. This is the assignment that God gave me. Dan ini adalah tugas yang Tuhan berikan So kepada saya. last year, my wife and I spent 220 days traveling the world. Jadi tahun yang lalu saya dan istri saya menghabiskan 220 hari untuk pergi ke berbagai tempat di dunia. And let me show you a video to show you what we did last year. And we went so many places that I wasn't able to complete to put all the photos together. But if you can play video number 2, I think it's the third, number 3. Please share it. Let's see it. Number 2 or 3? I think it's number 3. Yang The other one. yang satunya Pak, nomor 3 Pak, mungkin 2 atau 3. Yes. Isinya video adalah perjalanannya di tahun kemarin. Yes. Raise the Dia volume, please. boleh volumenya dinaikkan. Amerika Selatan 81 hari, 13 kota, melatih lebih dari 1.200 pemimpin, mengubah hidup, transformasi bangsa. Pembangunan Youth Center Kenya. Pertemuan dengan Menteri Pendidikan.
Hallelujah. Wow. We see in the Bible that the apostle Philip was called to a mission by God. Kita melihat di dalam firman Tuhan bagaimana Filipus dipanggil dalam sebuah misi oleh Tuhan. The church was growing rapidly, Gereja bertumbuh dengan sangat cepat and the church was expanding everywhere. dan semakin besar di berbagai tempat. We are introduced to Apostle Philip in chapter 6 of the book of Acts. Filipus dikenal mulai di dalam pasal yang ke-6. They needed more leaders to lead the church. Mereka membutuhkan lebih banyak pemimpin untuk memimpin gereja. But in chapter 8, as we read it, the Holy Spirit, God gives Philip a special assignment. Tapi di dalam pasal yang ke-8 kita melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah tugas yang spesial. And the story of Philip in chapter 8 begins that the angel of God woke him up and told him to go down south of Jerusalem. Lalu kemudian dibilang tak pada pasal ke-8 itu bagaimana Tuhan membangunkan dia lewat malaikatnya dan menyuruh dia untuk pergi ke arah selatan dari kota itu. And it says that the Lord spoke to Philip to say, "Arise and go." Dan bagaimana berkata bangkit dan pergilah. I believe this is still the voice of the Holy Spirit today. Dan saya percaya ini adalah suara yang sama yang masih ada dari Roh Kudus hari ini. He is telling us, the church, and he is speaking to us individually to arise and go. Dia berkata-kata kepada gerejanya dan juga setiap individu bahwa mari bangkit dan pergilah. These are the words of Jesus to his disciples when Jesus told them in Matthew chapter 8, "Go into all the world." Dan ini adalah kalimat yang sama yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Bangkitlah dan pergilah ke seluruh dunia. And God is telling to Philip to go. Dan sama, Tuhan pun berkata kepada Filipus, pergilah. Is there someone here today that feel like God is telling you to go? Apakah ada dari setiap kita di sini yang merasa di dalam hatinya Tuhan berkata kepadanya untuk pergi melakukan sesuatu? Do you feel and sense that the Holy Spirit is giving you an assignment? Apakah kau bisa merasakan bagaimana Roh Kudus sedang memberikan tugas kepadamu? That He's giving you a vision, He's giving you a burden, He is giving you an idea that you know that is coming from the Lord. Sebuah visi, sebuah beban, sebuah ide yang kau tahu datang daripada Tuhan. And the Bible tells us that Philip immediately rose up and he went. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bagaimana Filipus mendengarnya dan dia langsung bangkit dan dia langsung mengerjakannya. So the very first thing that we need to understand in order to fulfill God's mission in your life is, number one, listen to the voice of God. Jadi dalam kita menyelesaikan misi atau tugas Tuhan bagi dalam hidup kita, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah mendengar suara Tuhan. Believers must understand to discern the voice of the Holy Spirit. Sebagai orang percaya, kita harus mulai belajar untuk mengenali suara Tuhan. Do you know when God is speaking to you? Apakah kau tahu ketika Tuhan sedang berbicara kepadamu? Do you know when God is giving you instructions? Apakah kau tahu ketika Tuhan sedang memberikan kepadamu sebuah instruksi? Do you understand the voice of the Holy Spirit leading you? Apakah engkau bisa mengenali suara Roh Kudus yang datang kepadamu? The mark of a true believer isn't saying I'm a believer. The mark of a believer is understanding that as a follower, he or she knows how to listen to the voice of God. Tanda yang sejati dari seorang yang percaya bukan hanya tentang dia berkata saya percaya, tetapi tanda yang sejati adalah pada kemampuannya untuk bisa mendengar suaranya Tuhan. Amen. And the second thing we need to understand in order to fulfill the mission of God in our life is exactly what Philip did. He rose up and went. Dan hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah sama seperti yang dilakukan oleh Filipus. Dia langsung bangkit dan dia pergi mengerjakannya. The second thing you have to understand in order to fulfill God's mission in your life is to obey immediately. Jadi hal kedua yang perlu kau tahu dalam menyelesaikan tugasnya Tuhan adalah untuk taat saat itu juga.
Number one, we must listen to the voice of God. Yang pertama kita harus mendengarkan suara Tuhan. Secondly, we must obey the word of God. Yang kedua kita harus taat pada firman Tuhan. It's not important only to hear the voice of God. Tidak hanya penting tentang mendengar apa yang Tuhan katakan. It's not enough just to come to church to hear the sermon. Tidak hanya cukup untuk datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. It isn't complete when you simply listen to the preaching. Belum selesai ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. You must fulfill the word of God. Tapi engkau harus menyelesaikan firman Tuhan itu. You must do what God says. Kamu harus melakukan apa yang Tuhan katakan perlu engkau You lakukan. must follow the Holy Spirit. Engkau harus mengikuti Roh Kudus. Because God has an assignment for you. Karena Tuhan punya tugas bagi setiap kamu. And when you know how to listen, Dan ketika kau tahu caranya when you mendengarkan, have learned how to obey, dan kau telah belajar bagaimana untuk taat, the third thing that will happen dan hal ketiga yang akan terjadi, is God will give you instructions. maka Tuhan akan memberikan kepadamu sebuah instruksi. And so when Philip heard the voice of God and began to go south of Jerusalem, Jadi ketika Filipus mendengarkan suara Tuhan, lalu kemudian dia mulai bergerak menuju ke selatan dari the Yerusalem. Bible says in verse 26 that the place God is sending him is the desert. It says here, this is desert. Dan kemudian kita tahu lewat firman Tuhan bahwa tempat yang Tuhan utus Filipus itu adalah sebuah padang gurun. The church is growing in Jerusalem. Padahal gerejanya sedang bertumbuh di Yerusalem. The growth and all of the major movement is happening in the city. Semua pergerakan besarnya yang sedang ada, pergerakan-pergerakan hebatnya semua sedang terjadi di dalam kota. He is enjoying seeing God move in Jerusalem. Dia sedang menikmati melihat bagaimana Tuhan bergerak di Yerusalem. And all of a sudden God calls him to the desert. Tapi tiba-tiba Tuhan memanggil dia untuk ke padang gurun. What's in the desert? Apa yang ada di padang gurun? Where am I going to go and do in the desert? Apain aku kalau ke padang gurun? Apa yang bisa dilakukan di sana? Why the desert? Kenapa padang gurun? There's no McDonald's in the desert. Tidak ada McDonald-nya di sana. There's no KFC in the desert. Gak ada KFC di sana. There is no nice hotels in the desert. Di sana gak ada hotel yang enak. But the Holy Spirit told Philip, go. Tapi Roh Kudus berkata kepada Filipus, pergilah. Most of the time God will tell you to go, Kebanyakan waktu Tuhan akan berkata kepada kita untuk pergi, and He's not going to tell you the details. dan kadang-kadang Tuhan tidak kasih tahu detailnya. Because what's important to God is not the doing. Karena yang paling penting buat Tuhan bukanlah tentang perginya, melakukannya. What's important to God is if you are willing to go. Tapi yang penting bagi Tuhan adalah apakah engkau bersedia And untuk pergi. And if you are willing to go where God is sending you, Kalau engkau bersedia untuk pergi ke tempat yang Tuhan utus, it doesn't matter where it is. tidak peduli dimanapun tempatnya. It could be in the city. Bisa di kota, It can be in the desert. bisa di padang gurun, It can be in the forest. bisa di tengah hutan, It can be in the mountains. bisa di gunung, It can be in the snow area. bisa ada di tempat It can bersalju, be in Alaska. bisa di Alaska, It can be in Zambia. bisa di Zambia, It can be in Beverly Hills, Los Angeles. bisa di Beverly Hills di LA, It can be in New York. bisa di New York, Or it can be in Bali. bisa di Bali. But what if God calls you in Kathmandu? Tapi bagaimana kalau Tuhan panggil kamu ke Kathmandu? What if God calls you in a place you don't even know exists? Tempat yang bahkan Anda tidak tahu kalau dia ada di dunia ini. Are you willing to go? Apakah engkau bersedia untuk Will pergi? you still say, yes, here am I, God? Apakah engkau tetap akan berkata, ya Tuhan ini aku? God is not looking for men and women who will go to just nice places. Tuhan tidak hanya mencari orang-orangnya yang bersedia untuk pergi ke tempat yang enak. God is not just willing or looking for people who will go to places that are popular. Atau ke tempat-tempat yang populer. God is not just calling people to go where they know where to go. Tuhan tidak hanya manggil orang-orang untuk pergi ke sebuah tempat yang tidak tahu itu di mana. God is calling a people who are willing to go. Tapi Tuhan memanggil orang-orang yang bersedia untuk pergi. Hallelujah. Haleluya.
Are you willing to go where God sends you? Apakah engkau bersedia untuk pergi ke tempat yang Tuhan suruh untuk kamu pergi? And the Bible says that Philip went. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Filipus pergi. Philip didn't say, why the desert? Filipus tidak bilang, Tuhan kenapa ke padang gurun? Can I have 2 chairs, please? Boleh saya minta 2 kursi ke depan? This is good here. So Philip went to the desert, Jadi Filipus pergi ke padang gurun. and we see in the Bible Lalu kita lihat di dalam firman Tuhan that when he arrived in the desert, ketika dia sampai di padang gurun, God begins to show him why. Tuhan mulai menunjukkan kepadanya kenapa. When Philip Ketika Filipus got to the desert, sampai di padang gurun, all he felt was the heat. dia rasakan itu panasnya. All he saw was the sand. Semua yang dia lihat adalah pasir. All he saw was nothing. Yang dilihat tidak ada apa-apa di sana. That's why the Apostle Paul says, I walk by faith and not by sight. Dan itulah kenapa Rasul Paulus berkata, aku tidak berjalan dengan apa yang aku lihat, tapi dengan iman. Imagine Bayangkan, Philip arriving. Filipus sampai di situ. And the Bible says that this is the desert, which is the end of the known world. Jadi ketika dia sampai di padang gurun adalah sebuah tempat yang dikenal bukan tempat apa-apa, kosong. And so he arrives in the desert, Jadi ketika dia sampai di padang gurun, and he's looking around. lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri, What do I do now? apa yang harus aku lakukan sekarang? Where do I go from here? Saya harus kemana dari sini? But something happened that God was already preparing. Tapi sesuatu terjadi, sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan. The Bible says that in the desert, Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di padang gurun, all of a sudden, tiba-tiba as Philip is walking in the desert, ketika Filipus sedang berjalan di padang gurun, a carriage was Ada- passing by. ada sebuah kereta yang lewat. Pastor Pierre, come. Pak Pierre, mari. Please. And all of a sudden, as he is walking, a carriage came by. Jadi waktu saat dia sedang berjalan di padang gurun, lalu kereta tiba-tiba lewat. And now, in the desert, Nah sekarang di padang gurun, there is somebody. ada seseorang. And the Holy Spirit speaks to Philip, Lalu kemudian Roh Kudus berbicara kepada Filipus, go near the carriage. pergi mendekati kereta itu. And when he came near to the carriage, Lalu ketika dia mendekati the Holy keretanya, Spirit said, get close. Roh Kudus bilang, lebih dekat lagi. Because God is going to show him something. Karena Tuhan sedang akan menunjukkan sesuatu kepadanya. Do you understand what the Bible is showing? Apakah Anda sudah mulai mengerti apa yang Alkitab coba gambarkan? You cannot see what God wants to do in your life if you don't get close to where God wants you to be. Engkau tidak akan bisa melihat apa yang Tuhan maksud apabila engkau tidak mendekati tempat di mana Tuhan mau engkau berada. Only when you go, Hanya ketika engkau bersedia pergi, only when you commit, ketika engkau berkomitmen, only when you get near to where God wants you, ketika engkau dekat dengan tempat di mana Tuhan menyuruhmu, that you can see what God is doing. maka engkau dapat melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Hallelujah. Maybe he's telling you to talk to your neighbor. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepadamu untuk bicara dengan tetanggamu. Maybe he's sending you to share Jesus to your boss. Mungkin Tuhan mengirimmu untuk membagikan tentang Yesus kepada And you bosmu. will never see what God is doing until you get close to the action. Tapi engkau tidak akan pernah bisa melihat apa yang Tuhan maksud kalau engkau tidak dekat dengan di mana tempat di mana Tuhan memanggilmu. And when Philip got close to the action, Ketika Filipus akhirnya dekat di tempat itu, he heard what the Ethiopian was, he saw and heard what the Ethiopian was doing. jadi dia bisa melihat dan mendengar apa yang sedang dilakukan oleh sida-sida Ethiopia itu. The Bible says that
he was reading the scriptures in the book of Isaiah. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa saat itu Sida-Sida itu sedang membaca kitab Yesaya. What? Apa? And he is reading. Dia lihat bagaimana Sida-Sida itu sedang membaca. He's reading the prophecy about the Messiah. Dia sedang membaca tentang nubuatan Mesias. And he says, do you know what you're doing? Do you know what you're reading? Do you understand? Lalu dia bertanya, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu baca? Apakah kamu mengerti isinya? And the Ethiopian said, Sida-Sida no, Etiopianya I don't understand. menjawab, saya tidak mengerti. Pastor Pierre say, no, I don't understand. Pak Pierre boleh gedek-gedek. No, I don't understand. And this was the revelation of God's mission and assignment why he was sent to the desert. Dan inilah ini adalah penglihatannya apa yang menjadi tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, kenapa dia dibawa ke tempat itu. Now we can see the purpose and the assignment. Nah, sekarang dia bisa melihat apa yang menjadi tujuannya. And the Bible says that this is a very important man. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Sida-Sida ini adalah seorang yang penting. This man handled the treasury of the queen of Ethiopia. Dia adalah yang menjaga, dia adalah bendaharanya dari ratu yang ada di Ethiopia. And Philip meets him in the desert. Dan Filipus bertemu dengan dia di sebuah padang gurun. Philip meets him in the place of nowhere. Bertemu dengan Sida-Sida itu di tengah-tengah tempat yang antah berantah. The miracles of God in your life Mujizat Tuhan dalam hidupmu will happen in the least place you expect. akan terjadi di tempat-tempat yang mungkin paling kecil harapanmu ada di situ. The signs and wonders and the supernatural work of the Holy Spirit Pekerjaan yang luar biasa dari Roh Kudus will happen not when you have figured it all out, bukan di tempat-tempat di mana engkau sudah paham. but it will happen simply because you are willing to obey. Akan terjadi hanya karena kau sesederhana bersedia untuk taat. Hallelujah. Amin. And the Ethiopians said, would you come in, please? Lalu kemudian Sida-Sida itu boleh naik ke kereta. And so the Ethiopian invited Philip. Jadi Sida-Sida itu mengundang Filipus untuk naik ke Pastor Pierre keretanya. opened the door for Philip. Oh, ya. Please come in. And so now in the desert, Jadi saat ini di tengah-tengah padang gurun, when it didn't make sense before, saat semuanya tidak masuk akal sebelumnya, when Philip could not figure out why the desert, ketika Filipus saat itu tidak mengerti kenapa harus di padang gurun, when there's no email tracks or messaging, ketika pesan ataupun email masih belum only ada, the voice of the Holy Spirit, hanya bisa mendengar suara Tuhan. he is now sitting beside one of the most important person in the country of Ethiopia. Sekarang dia duduk di sebelah salah satu orang terpenting yang ada di Ethiopia. Some of you think that you are unknown Mungkin ada dari Anda yang berasa aku ini bukan and that siapa-siapa. you're sitting in the back Engkau duduk di belakang and nobody knows your dan name bahkan orang tidak mengenal siapa and namamu nobody really understands who you are. dan orang tidak mengenal siapa But kamu. God sees your heart. Tapi Tuhan melihat hatimu. God knows your name. Tuhan mengenal namamu. And He knows how to get you from behind the scene Dan Tuhan tahu bagaimana caranya membuat engkau keluar dari bagian belakang and itu put you right before the right person. dan membawamu persis di sebelah orang yang tepat. And now Dan Peter sekarang, has the opportunity to share the gospel. dan saat itu Filipus punya kesempatan untuk membagikan Injil. Now Peter is preaching Jesus to a stranger. Sekarang dia memberitakan kepada seorang asing tentang firman Tuhan. Now the door is open. Sekarang pintunya terbuka. And then when the Bible tells us that he receives this message, Dan ketika dia mengerti bahwa dia telah menerima pesan the ini, Ethiopian believes. orang Ethiopia itu menjadi percaya. He says, I'm ready to be baptized. Dia langsung berkata, aku siap untuk dibaptis. How many of you know baptismal? How many of you have been baptized? Seberapa dari Anda yang sudah dibaptis?
What's your name? Namanya siapa? Othniel. Othniel, if you are going to do baptism, what is the most important thing you need? Otniel, kalau mau baptis itu apa yang paling penting? Harus ada. Harus ada untuk membaptis perlu apa? A pool. What's inside the pool? Di Water. dalam kolam apa? Air. The number one thing you need if you're going to baptize is what? Jadi, Water. kalau Anda Everybody mau say water. Jadi kalau mau membaptis Anda perlu apa? Air. Semua katakan air. Air. You need air. Kamu butuh Yes. water. Water. But this is the desert. Tapi itu kan di padang gurun. This is not the Java Sea. Ini bukan Laut Jawa. This is not the Pacific Ocean. Ini bukan Laut Pasifik. This is not the Miami Beach Ini of bukan- Pic 2. Ini bukan pantai di Miami atau di Peak 2. This is desert. Ini di padang gurun. How will you baptize? Where is the water? Bagaimana kamu akan membaptis, airnya di mana? Where is the provision? Mana penyediaannya? How am I going to do it? Bagaimana aku dapat membaptis orang ini? But as they are riding, Tapi saat mereka sedang ada dalam kereta, and it's time to be baptized, dan pada waktunya ketika In sida-sida all of itu the harus desert, dibaptis di padang gurun, there's a pool. tiba-tiba di situ ada kolam air. And the Ethiopian said, stop. Lalu orang Ethiopia itu bilang, berhenti. And they said, there's a pool. Ada Yes, kolam there's air. water. Point to the water. Tunjuk Pak. Tunjuk Pak. Point your finger like Minta that. tunjuk ya. There's water. Yes, Ada that's right. kolam air. I want to be baptized. Saya Yes, I mau want it. dibaptis. Stop. Come. And so they come out. Jadi sekarang mereka keluar, There is water. ada air. And he says, baptize me. Dan dia berkata, baptislah aku. There are so many people in Indonesia Ada begitu banyak orang di Indonesia waiting for a Philip, menunggu seorang Filipus, waiting for somebody menunggu seseorang to come inside their world, untuk masuk ke dunianya to mereka, hear about Jesus, untuk mereka bisa mendengar Yesus, because they are ready. karena mereka sudah siap. Jakarta is ready. Jakarta sudah siap, Indonesia is ready. Indonesia sudah siap, Asia is ready. Asia sudah siap. And so they come. Jadi mereka datang mendekati Come, air Pastor itu, Pierre, let's come down. He's going to be baptized. akan dibaptis. And Philip Dan is there Filipus to baptize the Ethiopian man akan membaptis pria Ethiopia ini in the desert. di tengah padang gurun. But God has prepared a resort. Tapi Tuhan telah menyediakan resortnya. God already has the resort prepared for you. Tuhan telah menyediakan resortnya buat Anda. He knows your Ethiopian eunuch. Dia mengenal sida Etiopianya Anda. He knows your assignment. Dia tahu tugasmu. When I went to Israel, Ketika saya pergi ke and Israel, I've been to Israel 13 times, dan saya telah ke Israel selama 13 kali. I took groups to Israel, Saya bawa grup-grup ke Israel. and the Holy Spirit said, it's time for you to go to Jordan. Lalu kemudian Roh Kudus berkata kepada saya, sudah waktunya kamu pergi ke Yordan. I said, God, I will go. Dan saya bilang sama Tuhan, saya mau pergi. I didn't know anybody. Saya tidak kenal siapapun. Jordan is a desert. Karena Yordan juga adalah padang gurun. I said, Lord, who do I know? I know nobody. Saya bilang, Tuhan, siapa yang perlu aku tahu? Saya tidak kenal siapapun di And in sini. Israel, he said, ask your guide in Israel if he knows somebody in Jordan. Lalu saya bertanya kepada guide saya yang ada di Israel, kamu tahu seseorang nggak di Yordan? And so he said, yeah, I think I know a pastor there. Lalu dia berkata, saya kayaknya mengenal seorang pendeta di His sana. name is Pastor Emad. Pastor Emad. Emart. And I called Pastor Emad. Dan saya menelpon beliau. I said, Pastor Emad, Saya bilang, Pak Pendeta, I have been praying
saya sedang berdoa and God wants me to go to Jordan. dan Tuhan suruh saya untuk pergi ke Yordan. I want to meet you. Saya ingin bertemu kamu di sana. And he said, come. Lalu dia berkata, I datang. went to Jordan Saya ada di and I Jordan. met Pastor Ahmad. Dan ketika saya sampai di sana, saya bertemu dengan Pak Pendetanya. And Pastor Ahmad invited me into his world. Lalu kemudian pendeta ini mengundang saya untuk masuk ke dunia dia. And Pastor Ahmad is a pastor that is planting churches all around Jordan. Dan dia adalah seorang pendeta yang telah merintis banyak gereja di Yordan. And Pastor Ahmad is reaching many Arabs all over Jordan. Dan dia telah menjangkau begitu banyak orang Arab di Yordan. And today we have a ministry that is helping his ministry in Jordan to reach many Arabs and also many Filipinos. Amin. Dan hari ini pelayanan kami punya pelayanan yang terhubung dengan pelayan Pak Pendeta ini dan menolong begitu banyak orang di Yordan untuk mengenal Tuhan. And it all started because I heard and obeyed the Holy Spirit. Itu semua terjadi karena saya mendengar suara Tuhan dan menaatinya. And now we are helping him to inaugurate the new building in Jordan. Dan kami juga dia minta bantuan kami untuk menginaugurasi bangunan baru yang mereka miliki sekarang di Yordan. And so now Philip baptizes. Jadi saat itu Filipus membaptis sida-sida itu. And he goes down to the water. Lalu sida-sida itu turun masuk ke dalam air And listen what happens. dan dengarkan apa yang terjadi berikutnya. When the Ethiopian got up from the water, Ketika sida-sida itu keluar dari air, he wanted to thank Philip. dia mau meminta dia mau memanggil Filipus, But Philip was gone. tapi dikatakan Filipus tidak terlihat lagi. The Bible said he was not there anymore. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia sudah tidak di padang gurun itu lagi. The Holy Spirit took Philip Roh Kudus membawa Filipus, and put him all the way to Caesarea. lalu kemudian membawa dia saat itu juga langsung dibawa ke Kaisarea Another assignment, untuk menyelesaikan tugas berikutnya, another mission, misi berikutnya, another people, orang-orang berikutnya, another expansion. pengembangan lagi. This is how the church grows. Dan begitulah bagaimana gereja terus bertumbuh. The church doesn't grow Gereja tidak bertumbuh because we have programs. Because we have programs. bukan karena program-program. The church doesn't grow because we have televisions. Gereja tidak bertumbuh karena televisi besar yang kita The punya. church doesn't grow just because we have beautiful buildings. Gereja tidak bertumbuh oleh karena bangunan kita yang indah. Men can do this, Manusia bisa lakukan but itu. without the Holy Spirit, Tapi tanpa Roh Kudus, without the voice of God, tanpa suara Tuhan, without the anointing of God, tanpa urapannya Tuhan, we will not accomplish the Great Commission. kita tidak bisa menyelesaikan amanat agung. I want you to stand to your feet. Saya mau Anda berdiri di I tempat want the Anda duduk. musicians to play a song. Saya meminta para musician untuk mainkan sebuah lagu. And I want us to pray. Dan saya ingin berdoa. Yes, thank you, Pastor Pierre. Oh, it's okay. It's okay. You have an assignment. Setiap Anda punya sebuah tugas. There is somebody in the desert, Ada seseorang yang sedang ada di padang gurun. and that person is waiting for you. Dan orang itu sedang menunggumu. And God's going to send you there. Dan Tuhan akan mengutusmu ke tempat itu. You may not know how, Kamu mungkin tidak tahu bagaimana. but God has a place for you. Tapi Tuhan punya tempat bagimu. These are your leaders who said, yes, we want to lead worship. Ini adalah pemimpin-pemimpinmu yang telah berkata, ya Tuhan aku mau memimpin pujian dan penyembahan bagimu. But they are not the only ones called by God. Tapi bukan hanya mereka yang dipanggil oleh Tuhan. All of us are called by God. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Amin, Jesus.
You have a purpose. Engkau punya sebuah tujuan. You have a mission. Engkau punya sebuah misi. And when church finished today, Dan ketika ibadah selesai hari ini, God has an assignment for you. Tuhan punya sebuah tugas kepadamu. It may be your neighbor. Mungkin tugas itu adalah It tetanggamu, may be your boss. mungkin bosmu, It may be a Muslim man. mungkin temanmu yang beragama lain, It may be a prostitute. mungkin seorang pelacur, It may be a homeless person. mungkin seorang gelandangan, It may be a European. mungkin seorang bule, It may be in Australia. mungkin seorang di Australia. God has an assignment for you. Tuhan punya tugas buatmu, Every one of you. setiap kita. Close your eyes with me. Mari tutup mata bersama-sama dengan saya. If you're here this morning and you receive this message, Dan bila Anda ada di tempat ini hari ini dan engkau mendengar pesannya, and if you agree with what the message from the Word of God is speaking into your heart, dan apabila engkau setuju dengan firman yang Tuhan bicara kepadamu di dalam hatimu, and you accept the assignment that God has for you, dan kamu menerima tugas yang Tuhan berikan itu, and if you are willing to be used by the Holy Spirit, dan kalau engkau bersedia dipakai oleh Roh Kudus, I want you to have a heart of Philip today, saya ingin engkau punya hati seperti Filipus hari ini, who is willing to go anywhere, yang bersedia pergi kemanapun Tuhan panggil, who is willing to do anything, yang bersedia mengerjakan apapun yang Tuhan panggil, whatever God wants. apapun yang Tuhan mau. I want you to lift up your hand and say, "Here I am, God." Saya ingin Anda mengangkat tanganmu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. I am willing to accept your assignment in my Saya life. mau untuk menerima tugasmu. I am willing to do what you want me to do. Saya mau melakukan apa yang Tuhan I mau am aku willing to lakukan. go where you want me to go. Aku mau pergi ke tempat yang Tuhan suruh untuk aku I pergi. am willing to say what you want me to say. Aku mau mengatakan apa yang Tuhan suruh aku katakan. I am willing to go. Aku bersedia untuk pergi. If you are raise your hand today Jika engkau mengangkat tanganmu and saat you want ini to accept that assignment in your life, dan engkau mau menerima tugas dari Tuhan itu, I want you to come to the altar. saya mau Anda maju ke altar And I Tuhan want you to say, "Here I am, dan God. berkata, Tuhan ini aku. Use my life. Pakailah hidupku. Use me in Pakailah Indonesia. hidupku. Use me in Jakarta. Pakailah hidupku buat I want to Jakarta. pray for you. Saya ingin berdoa bagi Anda. Mari maju ke depan. Would you come to receive prayer? Mari engkau maju ke depan untuk terima Those of doa. you who have your hands Pendeta raised, ingin berdoa bagimu. Mari maju ke pray. depan. Hallelujah. Lead us in worship Mari as they are silakan coming. pimpin kita dalam penyembahan. Come, and let's pray together. Mari maju ke depan dan kita akan berdoa bersama. Young people who feel the calling of God, come. Anak-anak muda yang merasa terpanggil oleh Tuhan, mari maju ke depan. It's not important if you don't have a seminary education. Tidak peduli apakah engkau sudah sekolah Alkitab atau belum. It's not important how much money you have. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu pegang. What's important is that you are willing to go. Yang paling penting adalah engkau bersedia untuk pergi bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Let's worship the Lord. Mari kita sembah Tuhan. Praise you, Lord. Oh, I sing praises. Hallelujah. Praise you.
Because the church of Jesus Christ is about to go on a mission in just a few minutes. Karena gereja Tuhan sedang akan melakukan misinya Tuhan. Some of you are about to go to places you've never been before. Ada dari Anda yang akan pergi ke tempat-tempat yang Anda belum pernah pergi sebelumnya. Some of you are about to do something you've never done before. Beberapa dari Anda akan mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya. Some of you are the very person or the people that so many people are waiting for. Ada dari engkau adalah orang yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh banyak orang di luar sana. And you are the answer God is sending. Dan engkaulah jawaban buat orang-orang itu. You are the hope God is sending. Engkau adalah harapan yang diutus Tuhan. You are the voice that needs to be heard in Indonesia. Engkau adalah suara yang perlu didengar di Indonesia. You are the teacher that needs to teach the Word of God. Engkau adalah yang dipanggil untuk mengajarkan firman-Nya. You are the life that's going to reach the young people. Engkau adalah seseorang yang hidupnya akan menjangkau orang-orang muda. You are the person that's going to reach the executives of this country. Engkau adalah orang yang dipanggil untuk berbicara kepada orang-orang You're penting. the person that's going to talk to the politicians. Kepada orang-orang yang ada dalam dunia politik. God has an assignment for you. Tuhan punya sebuah tugas bagimu. And in just a few minutes, Dan dalam beberapa menit ke depan, you will go on your mission. engkau akan pergi You will go on an assignment. dalam Hallelujah. misi dan tugasmu. Haleluya. And the first thing we need, Dan hal pertama yang kita the butuhkan, first thing we need hal pertama yang kita butuhkan is the Holy Spirit. adalah Roh Kudus. We need the Holy Spirit Kita membutuhkan Roh Kudus. because the Holy Spirit is our power. Karena Roh Kudus adalah The Holy kekuatan Spirit is the kita. anointing. Adalah urapan kita. Lift up your hands. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Yang sudah didoakan boleh duduk kembali. Oh my
Just before I pray some more for you, if you Sebelum saya berdoa give me lebih just lagi. 5 more minutes. Saya minta 5 menit lagi. There was a lady I was talking to, Ada seorang wanita yang saya ajak bicara. and she thought she didn't have any purpose. Dia pikir dia seorang wanita yang tidak As a punya tujuan. young lady, Ada seorang anak perempuan muda. by the time that she had her third child, Ketika dia punya anak yang ketiga, she did not plan for the third child. dia tidak merencanakan untuk And she punya said, anak I yang am ketiga. poor, I am poor. Karena dia bilang I saya can't miskin. have third Saya child. nggak bisa punya anak ketiga. And so she was pregnant. Dan saat itu ketika dia sedang hamil, She said, I don't want this baby. dia bilang saya tidak menginginkan anak ini. And so she was hoping to go and have an abortion. Dan dia sedang berpikir untuk melakukan She aborsi. said, I would go to the clinic to have an abortion. Dia bilang saya akan pergi ke klinik untuk And melakukan on my way aborsi. there, I would change my mind. Dan ketika dia ada di perjalanan, dia And I akan mengubah tried pikiran. several times. Dia mengubah pikirannya dan akhirnya But I was berkali-kali afraid. seperti itu. Dia takut. There are times when I felt I can't have this baby. Ada waktu-waktu di mana aku merasa aku tidak bisa punya She anak said, I ini. will work hard. Maybe I will have a miscarriage. Lalu dia bilang aku akan kerja keras biar aku bisa She keguguran. said, sometimes she would jump from the table and from the chair, Dan dia bilang kadang-kadang dia akan meloncat dari hoping meja atau she kursi. would lose the baby. Sehingga dia berharap dia akan keguguran. She would have the courage to go to the clinic, Ketika dia berani pergi but lagi she ke would change klinik. her mind. Tapi dia berubah pikiran lagi. And one day she said, I'm going, and she went to the clinic. Dan akhirnya dia putuskan dia akan pergi ke But she said, klinik itu. the doctor did not show up. Tapi katanya dokternya tidak hadir. And she was already 8 months pregnant. Dan akhirnya dia sudah